Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Emil. Pagi, Bu. Pagi. Kameranya dinyalakan ya. Ya, Selamat pagi, Bu. Bapak Ibu tahu. Pagi, Bu Edi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Nama diganti ya dengan nama sendiri. Silakan anak-anak untuk menyalakan kameranya, kemudian mengganti namanya jika belum sesuai dengan nama sendiri, supaya Bapak Ibu guru lebih kenal, lebih dekat dengan anak-anak. Ya, Bu. Hari ini anak-anak sehat semua? Sehat, Bu. Sehat. Bu, sehat. Sehat, Bu. Biasa. Udah sarapan belum? Belum. Oh, udah siang. Mengapa belum sarapan? Aku udah sarapan, Bu. Oh, sip, yang sudah sarapan. Mama belum masak ya, belum sarapan. Ya, belum dimasak, Bu. Gimana, Bu? Sudah mandi kah? Atau cuma cuci muka ini? Sudah mandi, Bu. Sudah mandi, Bu. Sudah mandi, Bu. Sudah mandi. Ya, sudah harum, sudah mandi. Semangat untuk hari ini ya. Semangat. Iya, Bu. Ya, Bu, semangat, Bu. Oke. Semangat, Bu. Harus semangat ya. Hari ini kita bertemu kembali di Zoom di hari yang kedua. Kita akan belajar bersama. Nanti ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, mohon untuk mic-nya dimatikan supaya anak-anak bisa mendengarkan penjelasan dengan baik. Kemudian chat gunakan hanya untuk bertanya, ya. Kemarin sudah dibahas bersama, sudah dijelaskan bahwa kita harus bersikap sopan, ya. Dalam Zoom juga demikian. Anak duduk di tempat yang nyaman supaya enak, supaya bisa mendengarkan dengan baik. Apakah suara Ibu Emil kedengaran dengan jelas, anak-anak? Kedengaran, Bu, jelas, Bu. Jelas, Bu. Sambil menunggu teman-teman ya, masih ada beberapa teman yang belum bergabung. Tadi sudah diawali dengan nyanyi lagu Mars Sin Carolus. Masih ingat itu lagunya? Masih, Bu. Masih ingat lagunya? Masih, Bu. Jangan dilupakan, nggak boleh lupa ya. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 4 menit, mari kita awali kegiatan kita hari ini. Kita awali dengan berdoa dulu. Apakah ada yang mau memimpin doa? Enggak, Bu. Harus berani dong. Ada yang berani memimpin doa? Anak hebat, anak jagoan? Boleh? Siapa yang mau ya? Enggak ada yang mau? Tidak ada yang berani? Enggak, Bu. Tidak ada yang berani? Vito, apakah Vito berani pimpin doa? Oke lah, Bu. Oke, sip. Vito pimpin doa ya. Oke, yuk mari kita berdoa bersama mengawali kegiatan pada hari ini. Yuk, silakan Vito. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah Bapakku, terima kasih Engkau telah memberikan kami istirahat malam dengan tidur yang nyenyak. Nah, hari ini kami akan melakukan Zoom untuk
kegiatan MPLS. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan ini. Semoga kami bisa melakukan kegiatan ini tanpa hambatan satupun. Ya Tuhan, kami mohon kabulkanlah doa kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Vito. Ya, Bu. Oke, kalau tadi kita sudah diawali dengan doa, kita biar lebih semangat, kita gaungkan salam Tarakanita. Boleh dibuka mic-nya, kita sama-sama ya, biar lebih semangat lagi. Ya. Salam Tarakanita. Satu semangat. Tarakanita. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, perhatikan lagi ya mikrofonnya supaya mendengar semua penjelasan dari Bapak Ibu. Oke, hari ini kita memasuki hari kedua MPLS. Kemarin apa yang kita MPLS hari pertama apa ya? Ada yang masih ingat? Apa yang kemarin ya? Kita zoom tentang apa yang kemarin? Apa ya? Sudah lupa semua? Lupa dikit, Bu. Dikit-dikit. Apa ya? Tertib sekolah, Bu. Tentang apa? Tentang tata tertib di sekolah. Tata tertib sekolah. Apa lagi? Tentang apa lagi? Larangan sekolah. Tentang apa? Larangan sekolah. Larangan-larangan. Ya, betul. Apalagi ya? Larangan sekolah, Bu. Apa harga? Seragam sekolah. Tentang pemakaian seragam sekolah. Masih ada lagi? Masih ada? Larangan dan sanksi. Iya, larangan dan sanksi. Tadi sudah. Oke. Kalau anak-anak kemarin di hari MPLS hari pertama sudah memahami tentang semua larangan, aturan pemakaian seragam yang berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan aturan yang ada di SD Sin Carolus, untuk hari yang kedua ini, MPLS hari kedua, kita akan memahami tentang CC5+ dan 7 gerakan PKT. CC5+. Anak-anak sudah tahu kan itu? Apa ya CC5+ itu? Sudah pernah mendengar? Pernah, Bu. Pernah, Bu, pernah. Nah, Tahu itu apa CC5+? Ya, siapa yang tahu ya? Apakah anak-anak pernah melihat tulisan ada CC5+ itu ketika anak-anak kelas 5? Apakah anak-anak mengenal tahu itu tulisan itu ada di mana? Ayo. Sekian anak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ingat? dekat ruang guru ya, Bu. Kenapa? Ayo, yang ingat, di mana ya ada tulisan-tulisan seperti itu? Saya tahu, Bu. Iya, Vito. Di mana Dipasang. Vito? Itu loh yang dipasangnya di dekat kelas. Di dekat kelas mana, Vito? Semua kelas. Di semua kelas. Di mana? Depan ruang Di guru, dekat, Bu. Di dekat ruang guru. Di mana lagi? terus kelas di dekat kelas 5 juga ada, Bu. Di dekat kelas 5 sudah ada.
Anak-anak perhatikan ya. Jadi ada tulisan di sekolah itu anak-anak perhatikan. Tulisan-tulisan itu CC5+ ada di teras-teras, ada digantung di depan teras kelas masing-masing. Dari kelas ujung sampai ke kelas 1 itu ada semua. Ya, gunanya apa? Tulisan itu bukan sebagai hiasan, tetapi perlu anak-anak bisa membaca itu dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, supaya anak-anak lebih paham, kita pahami dulu sama-sama ya, kita belajar sama-sama supaya memahami apa itu CC5+. Oke. Share, Bu Anas. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya. Ini ada gambar 3 anak yang memakai seragam Tarakanita. Inilah ciri khas Tarakanita, ya. Seragamnya kotak-kotak. Ini nilai-nilai keutamaan CC5+. Jika anak mau bertanya nanti, kalau anak-anak mau bertanya, silakan bertanya di chat atau nanti di akhir setelah semua penjelasan selesai ya, supaya anak-anak paham. Silakan anak-anak matikan mikrofonnya supaya paham. Nilai-nilai keutamaan CC5+. Apa sih yang dimaksud dengan CC5+? Nah, sekarang kita pahami dulu CC5+-nya. CC5+ adalah nilai-nilai ketarakanitaan yang dibangun melalui pendidikan karakter dan membentuk watak siswa-siswi yang baik. Nilai-nilai ketarakanitaan dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah. Jadi nilai ketarakanitaan itu dibangun melalui pendidikan karakter. Maka dalam pembelajaran ada pembelajaran PKT. Ya. Di dalam pembelajaran PKT inilah ada CC5+. Harapannya apa? Supaya anak-anak jadi anak-anak yang baik. Sifat anak-anak, watak anak-anak menjadi anak-anak yang baik sehingga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah, di masyarakat, anak-anak juga melaksanakan CC5+ ini. Oke. CC5+, nah ada C besar, C kecil, kemudian angka 5 dan plus. CC5+, ya, CC5+, C yang besar ini, C yang besar itu artinya adalah compassion. C yang besar adalah compassion. Kemudian C berikutnya adalah C celebration, kompeten, conviction, creativity, community. Ini yang C5-nya. Jadi C besarnya adalah compassion. Kemudian C kecilnya ada 5. Celebration, kompeten, conviction, creativity, community. Kemudian ada plusnya. Plusnya apa ya? Plusnya ditambah dengan KPKC, kejujuran, dan kedisiplinan.
Jadi kalau anak-anak ditanya CC 5 plus itu apa saja? C-nya besar apa tadi? Compassion. Compassion. C-nya 5, C-nya kecil itu ada 5, yaitu Celebration. Celebration, competence, compassion, creativity, sampai community. Plusnya adalah PKC, Kedisiplinan. disiplinan. Oke. Paham ya anak-anak? paham. Jangan dilupakan lagi. Ya, tulisan-tulisan ini ada terpampang di teras kelas masing-masing di atas. Jadi ketika anak-anak jalan, tolong perhatikan tulisan-tulisan ini. Apa sih maksud tulisan ini? Nah, tulisan ini tidak hanya untuk hiasan, tetapi tujuannya supaya anak-anak paham. Supaya anak-anak paham dan anak-anak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next, Bu Anas. Yang pertama yang besar tadi itu adalah compassion. Digerakkan oleh kasih Allah yang berbelah rasa terhadap manusia, terutama mereka yang miskin, tersisih, dan menderita. Kalau kita dilihat dari fotonya, ya, sedang berbagi. Jadi compassion berbela rasa. Compassion itu dapat diwujudkan melalui sikap peduli, solider, dan rela berbagi dengan mereka yang lemah, yang miskin, yang menderita, yang tersisih, tanpa membeda-bedakan. Jadi ini compassion, berbagi, rela berbagi. Dalam berbagi ini tidak harus kita punya sesuatu yang banyak yang kita bagikan, tidak. Ya, dalam hal berbagi kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus. Sedikit pun yang kita berikan, asal dengan ikhlas, kita rela berbagi, pasti yang menerima juga dengan senang hati. Terlebih orang-orang yang miskin, yang tersisih, yang menderita. Jadi saling berbagi, compassion. Mungkin ini sudah sering anak-anak lakukan. Sudah pernah belum melakukan ini, compassion? Sudah. Ya, mungkin ada tetangga yang menderita, kita tolong, kita berbagi, ya. Di jalan ketemu pengemis, mungkin kamu memberikan uang sedekah atau memberikan makanan. Nah, ini ya, compassion. Anak-anak, Ibu yakin sudah melakukan ini. Nah, bagi anak-anak yang belum, bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, kita coba untuk berbagi. Ya. Berbagi jangan nunggu, nanti belum punya uang, tunggu uangnya banyak. Harus. Ya. Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, kita mencoba untuk berbagi. Ya. Yang sudah berbagi, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berbagi. Tetap dilanjutkan supaya compassion ini benar-benar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Yang kedua, C kecil berikutnya adalah celebration. Mengandalkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah, mensyukuri hidup sebagai anugerah, dan siap sedia dalam pelayanan. Yang pertama, tadi Ibu meminta anak-anak untuk berdoa. Siapa yang berani berdoa? Ternyata tidak ada yang berani ya, nggak pede ya untuk berdoa. Nah, sebagai ungkapan syukur, ya, celebration, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kita harus selalu berdoa. Ya, selalu berdoa, rajin beribadah, pergi ke gereja.
Tentu hal ini bisa dicapai dengan sikap rendah hati, selalu mensyukuri yang diselenggarakan serta mengandalkan campur tangan Tuhan. Rajin berdoa, ya. Nilai ini dibangun dengan gembira menghadapi realitas hidup, berpikir positif dan optimis, selalu optimis, tidak boleh pesimis, harus optimis, ya. Menghadapi segala sesuatu harus optimis, ya, mensyukuri, bersikap rendah hati. Anak-anak sudah selalu berdoa, dilakukan setiap hari, ya. Oke, next. Yang berikutnya adalah kompeten. Berkomitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, kompeten ini itu suatu kesanggupan yang tidak kenal lelah, yang dimiliki untuk memiliki kecakapan, kecerdasan sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki. Jadi nilai kompeten yang dibangun adalah kemandirian dalam belajar dan punya sikap ilmiah. Apalagi anak-anak sudah kelas 6, ya. Anak-anak sudah kelas 6. Kelas 6 di ujung, di akhir, paling ujung, paling besar, maka harus rajin belajar. Ya, tanpa rajin belajar tidak akan tercapai cita-cita anak-anak, tidak akan lulus. Maka sudah kelas 6, sikap dalam kompeten adalah kemandirian dalam belajar. Jadi belajarnya mandiri, tanpa harus disuruh lagi. Ya, tanpa harus dikejar-kejar orang tua, ayo belajar, tidak harus. Ada dan tidak ada ulangan, ada dan tidak ada tugas, harus belajar setiap hari. Paling tidak menyiapkan untuk materi berikutnya. Ya. Apalagi nanti kalau sudah mulai pembelajaran full, ya, udah mulai masuk, Bapak Ibu guru akan kirim materi di malam hari, kemudian anak-anak bisa membaca lebih dahulu, dibaca dulu. Jadi ada kompeten, berarti ada kemandirian dalam belajar. Next. Conviction. Berani, tangguh, berdaya juang menghadapi tantangan hidup serta terbuka menanggapi tanda-tanda zaman. Ya. Conviction adalah orang yang belajar menghayati prinsip hidup dengan keteguhan dan berusaha melaksanakan konsisten di dalam segala aspek kehidupan. Jadi anak-anak harus berani, tangguh, punya daya juang. Berani dalam arti bukan berani melawan orang tua, itu bukan. Tetapi berani dalam hal apa? Mungkin menyampaikan pendapatnya, ya. Tangguh, berdaya juang, punya daya juang, punya semangat. Apalagi sudah kelas 6, ya, harus punya semangat, punya daya juang, berjuang untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ingat KKM, ya, KKM 71. Kalau 70 berarti belum tuntas. Jadi anak-anak harus punya daya juang. Ya, punya semangat di dalam menghadapi hidup, terutama di dalam belajar. Creativity, memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal baru dan mengembangkan keinginan untuk terus maju.
Harapannya anak-anak punya kemampuan untuk punya daya cipta, kreatif, menciptakan hal-hal yang baru, ya, menciptakan hal-hal yang baru untuk menambah pengetahuan kita. Jadi kalau dilihat dari gambarnya ini mereka kreatif, melakukan percobaan. Jadi kreatif, mengembangkan, ingin terus maju, punya daya cipta untuk menambah pengetahuan sebanyak mungkin supaya jadi lebih anak kreatif. Oke. Community rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati. Nah, ini kalau dilihat dari gambar ini ya, ada kerjasama, rela berbagi, ada kerjasama, susah senang sama-sama dirasakan dalam kelompok. Ya, nilai community yang perlu dibangun adalah perhatian, menghargai, mendukung, ramah, sopan, lemah lembut, penerimaan, persahabatan, keterbukaan, nyaman dan aman, ketertiban, musyawarah. Ini community. Jadi dengan sikap community, nilai community ini, anak-anak perlu perhatian. Perhatian terhadap siapa? Terhadap sesama. Menghargai sesama, menghargai teman, saling mendukung, sopan, lemah lembut, jangan suka marah-marah. Ya, lemah lembut terhadap teman. Kalau temannya bersalah, jangan dimarahi, tapi diberi nasihat. Jadi lemah lembut, menerima teman apa adanya, menerima kelebihan teman, terlebih kekurangan teman. Jadi jangan saling menyalahkan, dalam community itu rela berbagi. Makanya jangan dalam berteman tidak boleh memilih-milih teman. Ya, semua teman sama. Nah, ini plusnya ya, CC5-nya sudah, sekarang plusnya. Plusnya tadi ada KPKC, kemudian kejujuran dan kedisiplinan. KPKC merupakan singkatan dari keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, menjunjung tinggi keadilan, dan menentang tindak kekerasan. Ya. Keadilan, apa yang dimaksud dengan keadilan? K yang pertama adalah keadilan. Keadilan berarti menegakkan keadilan. Artinya menegakkan dan membela martabat manusia. Ya. Jadi keadilan di sini diartikan menghormati hak diri sendiri, sesama, dan ciptaan Tuhan. Jadi harus saling menghargai. Dihargai orang lain, teman, saudara, diri sendiri, apalagi ciptaan Tuhan yang lain. Nah, kalau dilihat dari sini adalah terhadap lingkungan. Ya, terhadap lingkungan. Kemudian perdamaian. Jadi terjadi karena adanya relasi yang harmonis antara sesuatu yang dirindukan manusia. Ada perdamaian. Ya. Manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan ciptaan Tuhan, itu ada perdamaian. Terlebih kalau kita lihat kaitannya biasanya dengan alam. Ya, dengan alam kita harus berdamai dengan alam. Caranya bagaimana? Ya, kita harus merawat alam dengan baik. Alam terutama di sekitar kita, di tempat tinggal kita, di depan kelas kita, di rumah, ya, kita harus bersahabat dengan alam, dengan merawat tanaman dengan baik. Terhadap sesama kita juga harus berdamai. Jangan bermusuhan, tidak boleh bermusuhan. Cari kawan, bukan cari lawan. Ya, kita cari kawan yang sebanyak-banyaknya.
Yang K berikutnya adalah KC, keutuhan ciptaan, yaitu suasana yang diwarnai kesatu paduan menyeluruh dari semua ciptaan Tuhan. Hidup bersama di alam semesta sebagai saudara satu sama lain. Ada keutuhan ciptaan. Jadi ada rasa persaudaraan bersatu dengan semua orang, dengan sesama ciptaan Tuhan. Berikutnya kejujuran. Mau bertindak dan berkata jujur, apapun konsekuensinya. Sikap jujur harus kita lakukan. Jadi orang yang jujur berarti berkata apa adanya, tidak dibuat-buat. Orang yang jujur tidak mau menerima yang bukan haknya. Kalau bukan haknya, tidak mau diterima. Ya. Tetapi jangan mengambil hak orang lain. Jadi berkata jujur, bertindak jujur sesuai yang kita lakukan dengan apa adanya. Ya. Maka kita harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kedisiplinan, tepat waktu, konsekuen dengan kata-katanya. Disiplin. Tujuannya apa? Mengapa kita harus ada kedisiplinan? Supaya ada keteraturan dalam hidup kita. Sehingga kalau hidup kita teratur, kita akan mudah untuk mencapai sesuatu. Kalau anak-anak belajar dengan disiplin, hidup disiplin, untuk mencapai cita-cita akan mudah. Nah, jadi tepat waktu. Saatnya datang ke sekolah nanti jangan terlambat. Kita masuk pukul 7:30, jangan terlambat. Ya, ada kedisiplinan. Nanti kalau anak-anak sudah disiplin dari kecil, dari hal-hal yang sederhana, yakinlah bahwa anak-anak akan mudah untuk mencapai tujuan. Oke, next. Ada lagunya. Ini ada lagunya. Kita nyanyi nanti ya, sama-sama. Ibu. Kita nyanyi sama-sama. Dengarkan dulu lagunya ya. Kita dengarkan dulu lagunya. Sabar menunggu ya. Ibu. Kita dengarkan dulu ya. Melek, Bu. Ya, sebentar ya. Tunggu sebentar. Masih putus-putus. Bentar ya. Iya. Sejak aku sekolah di Sinkarolus, aku sudah bisa berbela rasa. Kalau aku senang ataupun ku sedih, aku tetap selalu bersyukur.
Aku selalu belajar dan usaha agar aku selalu kompeten. Namun aku tak pernah putus asa karena punya conviction di hati. Creativity, community, KPKC, jujur dan disiplin. Tarakanita karakternya memang terbukti yang paling oke. Oke. Sudah dengar lagunya ya? Sudah. Sudah bisa Sudah, Bu. lagunya? Sudah bisa Sudah. lagunya? Sudah. Sudah. Sudah bisa belum? Bisa. Bisa. Oke, coba ulangi sekali lagi Bu Anas. Supaya anak-anak bisa menyanyi dengan baik. Sejak aku sekolah di Sinkarolus, aku sudah bisa berbela rasa. Kalau aku senang ataupun ku sedih, aku tetap selalu bersyukur. Aku selalu belajar dan usaha agar aku selalu kompeten. Namun aku tak pernah putus asa karena punya conviction di hati. Creativity, community, KPKC, jujur dan disiplin. Tarakanita karakternya memang terbukti yang paling oke. Oke, sebentar ya. Sebentar anak-anak. Mungkin ada yang berani nyanyi? Ada yang berani nyanyi sendiri nggak? Mau coba? Minimal nyanyinya 5 orang, Bu, baru berani. Apa, Bu? Oke. Gangguan sebentar. Oke. Oke. Itu tentang KPK, tentang CC 5+. Begitu. Untuk selanjutnya, Bu Anas, silahkan untuk menyampaikan berikutnya. Oke, selamat pagi sekali lagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah sudah tampil? Pagi, Bu. Ya, Bu. Sudah ya. Oke, tadi dengan Bu Emil sudah belajar tentang CC 5+. Udah banyak sekali ya nilai-nilai Tarakanita itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang implementasi PKT, pendekatan aktivitas dan refleksi. Anak-anak tahu nggak implementasi itu artinya apa ya? Ada yang tahu implementasi itu apa ya? Nggak tahu? Implementasi itu bahasa yang lebih sederhana adalah penerapan. Jadi penerapan PKT itu seperti apa? Nah, kita akan bahas kali ini. Nah, PKT, pendidikan karakter Tarakanita. Apa saja yang akan disampaikan? Ada 4 hal yang mau disampaikan. Ada 7 gerakan PKT, kemudian ada gerakan Jumat Bersih, budaya 4S, dan gerakan fakultatif. Nanti Ibu akan menyampaikan tentang 7 gerakan PKT, kemudian gerakan Jumat Bersih, budaya 4S, dan gerakan fakultatif ini nanti akan disampaikan oleh Pak Parjo. Ya, kita akan mulai dulu ya. Ada 7 gerakan PKT.
Ibu mau tanya dulu. Anak-anak masih ingat nggak 7 gerakan PKT? Sebutkan mungkin satu dulu, apa ya? Ada apa? Jumat bersih, Bu. Jumat bersih itu bukan 7 gerakan PKT. Beda lagi. Ayo, apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Padahal kalian sudah tiap tahun, sudah setiap hari, seminggu sekali belajar PKT. Ayo, coba diingat-ingat. 7 gerakan PKT. Satu aja. Oke, kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama, pantang plastik dan styrofoam. Apakah ini sudah diterapkan di sekolah kita? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalian sudah melakukan tapi kalian lupa, ya kan? Kalian lupa loh, sudah melakukan ini padahal. Nah, pantang plastik dan styrofoam. Kenapa kita itu diminta untuk pantang plastik dan styrofoam? Kita bisa lihat di gambar berikut ini. Di sini kalau kita lihat 5 jenis sampah plastik yang sulit terurai. Lihat, kantong plastik itu baru bisa terurai, maksudnya baru bisa hancur dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun. Ini kantong plastik kalau kita belanja. Kantong asoy kalau kalian bilang ya, itu baru bisa terurai 10 sampai 20 tahun. Jadi kalau kalian beli kantong plastik sekarang, nanti dia baru bisa hancur 20 tahun yang akan datang. Artinya kita udah 20 atau 30-an. Ya, betul sekali. Kalian sudah umur 30-an. Sekarang, kalau kalian membeli botol minum plastik, biasa kan kalau kalian ke sekolah diminta membawa botol minum. Dan dilarang membawa botol minum yang kemasan, yang dibeli di luar. Nah, kenapa? Karena ini juga sama, penyumbang sampah di dunia ini. Baru bisa hancur 50 sampai 80 tahun. Bayangkan 80 tahun. Ini usia kita udah mati tahun. Nah, belum tentu kita masih hidup, tapi plastiknya masih ada, belum hancur. Jadi kita masih meninggalkan sampah di dunia, padahal kita belum tentu masih ada di dunia. Nah, parah ya. Kemudian sedotan plastik juga baru bisa hancur setelah 20 tahun. Nah, styrofoam ini paling parah. 450 tahun. 450 tahun. Bahkan Udah mati. ya. Oke. Nah, bahkan 450 tahun ini dia bukan hancur benar-benar habis, tetapi menjadi mikroplastik. Maksudnya masih jenis plastik yang sangat kecil, belum benar-benar hancur. Nah, ini kalau kemasan saset ya. Selanjutnya, galon kejujuran. Kalian sudah pernah melaksanakan ini? Membawa botol minum. Oke, sebentar ya. Oke. Ada gangguan, adik-adik kelas 1 sedang keliling. Jadi mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah, sekarang galon kejujuran ini sudah pernah dilakukan. Kalian membawa botol minum, mengisi air minum di sekolah dan memasukkan uang ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Jadi gerakan PKT yang pertama tadi apa? Pantang plastik dan styrofoam. Yang kedua, galon kejujuran. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Ada 3 R. Reduce,
reuse, dan recycle. Apakah ada yang tahu artinya reuse, dan recycle? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu bisa raise hand. Siapa yang tahu artinya reuse, dan recycle? Tahu. Ya, Andrew Marcelino, silakan. Recycle, daur ulang. Ya, betul. Reuse? Digunakan kembali. Betul, menggunakan kembali. Kalau reduce, yang ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, terima kasih Andrew. Yang lain? Yang lain? Ya, Bu. Radit, silakan. Apa artinya reduce ya, Radit? Mengurangi. Iya, betul sekali. Mengurangi. Jadi, bentar ya. Ku menangis. Kenapa Net nangis-nangis Net? Nggak tahu, nangis saja. Balah, Mana gurunya, Cuk? gurunya hilang. Masuk backroom. Masuk backroom. Carinya guru aja. Ada yang buat itu nih. Udah hilang. Dia Kohira. Masuk backroom. Gurunya masuk backroom. Oke, mohon maaf tadi ada bel. Belnya yang panjang itu jadi lama sekali bunyinya ya. Oke, Ibu ulangi kembali. Oke, Bu. Biasanya disingkat 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi sampah. Kalian sudah pasti tahu ya, benda-benda yang kita gunakan yang bisa diminimalisir penggunaannya untuk mengurangi sampah. Kemudian reuse, digunakan kembali. Yang bisa digunakan kembali dimanfaatkan, tidak langsung dibuang. Dan yang terakhir recycle, didaur ulang, dimanfaatkan kembali. Oke, lanjut. Nah, yang keempat, gerakan cinta lingkungan. Di gambar ini, karena lingkungan kita ini pesisir pantai, kita sudah pernah melakukan kegiatan kebersihan pantai. Pernah bersih-bersih di pantai, buang sampah, penanaman pohon. Nah, kalau di lingkungan sekolah, apakah kita juga sudah melakukan gerakan cinta lingkungan? Sudah. Beberapa waktu yang lalu, kalian juga melakukan kebersihan di lingkungan sekolah, di halaman, kemudian di sepanjang jalan. Di rumah, apakah kalian melakukan? Belum, Dak. Belum ya? Sudah. Udah, Bu. Siapa Sudah, yang Bu. berani? Sudah, Bu. Sudah. Oke, siapa yang berani menceritakan contoh gerakan cinta lingkungan yang kalian lakukan di rumah? Boleh raise hand. Siapa yang berani? Di rumah, siapa yang berani melakukan, berani menceritakan gerakan cinta lingkungan? Siapa? Menanam tanaman. Nyiram tanaman. Ya, apalagi? Siapa nih Ratu Desela? Membersihkan lingkungan dari daun-daun yang berjatuhan. Oh ya, membuang daun-daun yang berjatuhan ya. Oke. Vito ini pernah menjadi narasumber kalau nggak salah. Ya Vito? Memilah sampah. Ya, memilah sampah betul. Nah, yang dilakukan Vito di rumah juga termasuk gerakan cinta lingkungan. Apa saja Vito yang dilakukan? Ini. Betul, Bu. Itu Bu. Apa ya?
Aduh, udah rada Manfaatkan air, Ya itu. ya kan? Air hujan, kemudian air sisa cucian, air limbah, dan lain-lain. Itu termasuk gerakan PKT yang keempat ya. Kita lanjut lagi. Nah, yang kelima, mengembangkan budaya kasih. Budaya kasih itu biasanya kita terapkan mirip dengan compassion, sama malah memberikan kepada orang lain yang berkekurangan. Nih, badut-badut di jalan pernah dikasih sama kakak kelas kalian, diberikan makanan. Ini Soalnya juga. badutnya. Oke, sebentar ya. Aku sih pernah ngasih uang ke badut. Badutnya serem nian. Iya kan? Sama cak setan badan. Badutnya macam Apa itu? badut setan. Lah, gurunya ngilang lagi. Kapan selesainya kayak gini? Gurunya nge-freeze. Sebentar ya anak-anak. Itu Ya, Bu. masih ada anak-anak kelas 1 Ya, Bu. yang masih berkenalan. Iya, Bu, ya. Ya Bu, sabar Ya, aja. Bu. Oh Hira, kau sabar aja kau. Ya, Iya, bisa- iya. Iya, Ira, sabar ya kau, udah usah kau. Sabar kau Hira, sabar. Dulu. Oke, kita lanjut lagi. Gerakan PKT yang keenam, bebas narkoba dan rokok. Ini berlaku di sekolah dan di rumah juga ya. Semoga di rumah bisa diterapkan. Di sekolah, area sekolah sudah bebas rokok. Biasanya kalau ada tamu atau ada penjemput yang datang ke sekolah akan ditegur oleh Bapak Satpam atau Bapak Ibu yang ada di sekolah. Mohon maaf Pak, area sekolah ini bebas rokok. Begitu. Nah, kalian boleh menerapkan juga di rumah karena ini salah satu gerakan PKT. Dan yang ketujuh, Science Fair Project. Setiap tahun kita melakukan 2 kali. Di akhir semester, biasanya membuat suatu produk atau suatu barang, kemudian dipresentasikan dan dilombakan. Kalau di gambar ini, Science Fair Project-nya adalah mengolah limbah semangka. Kalian suka makan semangka kan? Nah, ini kulit semangka dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Bahan makanannya ini namanya sukade yang biasanya menjadi topping roti. Nah, ini proses pembuatannya, kulit semangkanya dicuci, dibersihkan, diolah, dan dijadikan bahan makanan. Nah, ini 7 gerakan PKT. Siapa yang berani menyebutkan kembali 7 gerakan PKT, ada apa saja tadi ya? Boleh raise hand. Ya, Rafael Jeremy, silakan. Tapi cuma bisa 3 Bu. 3 dulu. Coba apa saja? Gerakan cinta lingkungan, Terus? mengembangkan budaya kasih, Ah. bebas narkoba dan rokok. Satu lagi Bu, Science Fair Project. Oh iya, masih kebuka ya, jadi ada 4. Oke, terima kasih Rafael Jeremy. Masih kurang 3. Siapa yang bisa melengkapi? Boleh raise hand. Jalan kejujuran. Siapa ini ya raise hand ya? Oke, ada. Anti plastik dan styrofoam, Bu. Oke, boleh. Anti plastik dan styrofoam, kemudian galon kejujuran. Satu lagi apa? Cinta lingkungan. Sudah. Reus, Recycle, use. Iya, dari June. 3R.
Iya, pengolahan sampah, pengolahan sampah. Oke, gitu ya. Kalian sudah tahu. Semoga 7 gerakan ini benar-benar bisa diterapkan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Parjo. Mohon anak-anak disimak dengan baik ya. Siap? Siap. 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 Oke, silakan Pak Parjo. Oke, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa Aman sekali. Sip. Pak Parjo nggak akan lama-lama. Ini yang penting nanti pelaksanaannya ya. Oke, gerakan 4S atau orang nyebutnya 5S ya boleh. Mau 7S ya boleh. Ya, kita ambil intinya ya. Pertama itu senyum. Anak-anak, senyum itu ibadah, kata orang. Jadi senyum itu tidak bayar, tidak ada pajaknya. Ini ibadah, ini berkah. Jadi dilaksanakan dengan baik. Nih contohnya ini, wah Pak Agung nih senyumnya lebar nih. Jadi begitu masuk ke lingkungan sekolah, karena kita bicara di sekolah, ya tebarkan senyum kepada siapapun. Kalau ketemu orang, kalau ketemu sesama, jangan di mana-mana senyum ya. Saking ramahnya, murahnya senyum, ketemu ayam senyum, ketemu sapi senyum. Nah, nanti beda itu. Ketemu orang senyum, ya. Senyum. Jadi hebat ini anak Karolus ini. Di samping dididik menjadi orang pintar, tetapi juga dididik menjadi orang berkarakter. Tadi sudah ada CC5, 7 gerakan PKT, ini masih tambah lagi. 5 atau 4S. Salam. Nih, anak-anak pada waktu datang memberi salam ini. Salam, cium tangannya guru dan seterusnya. Sekarang sudah boleh ya. Nah ini salam. Salam ini bisa ucapan. Selamat pagi Pak, Bu. Terus bisa salam sesuai dengan agamanya. Gitu. Salam. Salam sejahtera. Dan seterusnya. Gitu, sesuai dengan agamanya. Salam. Senyum, salam, sapa, santun ini satu rangkaian, tidak bisa dipisah-pisah ya. Sapa, menyapa. Siapapun yang kita temu, kita sapa. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya Bu? Setelah salam, selamat pagi Pak, Bu. Bagaimana kabarnya? Dan seterusnya. Ini menunjukkan keramahan. Menunjukkan keramahan semuanya ini. Santun. Santun, sopan santun. Ini penting nak. Anak-anak sekalian, santun itu sangat penting. Sopan itu sangat penting. Bapak masih melihat anak-anak kalau mau ke WC, permisi. Permisi Pak, saya mau ke WC. Oke. Tapi kadang-kadang pas setelah dari WC lupa, permisi lagi, permisi Pak, terima kasih. Nah itu bagian dari sopan. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini bagian dari sopan santun. Ya. Nah bagian dari sopan santun itu banyak sekali. Termasuk kalau salah ya bilang maaf, itu bilang maaf. Lalu permisi tadi, terima kasih, permisi, maaf, kata-kata yang mudah diucapkan dan saya kira sangat familiar dan gampang itu. Itu menjadi indikasi sikap sopan santun. Gitu. Santun itu juga memiliki rasa hormat.
Kita memiliki rasa hormat itu santun. Tidak harus membungkuk-bungkuk terus ya toh. Tapi sopan santun itu tercermin dari perilaku kita yang menghargai orang lain. Nah, ini senyum, salam, sapa, santun ini satu rangkaian. Ini akan menjadi orang yang hebat nanti kalian kalau memiliki karakter-karakter Tarakanita, lalu 5S dan seterusnya. Demikian ya penjelasannya 4S. Lanjut. Jumat bersih. Nah, namanya gerakan Jumat bersih itu ya kebetulan kita sepakati dilaksanakan hari Jumat. Nah, supaya bersih, untuk latihan bersih, maka kita tanpa tempat sampah. Oleh karena itu, anak-anak sebelum COVID, gerakan Jumat bersih ini sudah kita lakukan. Mari kita laksanakan lagi gerakan. Sebentar, ada gangguan. Ada bel, guys. Tuh. Ya, ada bel masa istirahat. Tunggu sebentar. Ada kereta lewat. Kok belnya ini ya? Bel-belnya hidup. Bel sekolah. Lama amat. Iya. Kayak di rumah sakit atau di Nah, kita lanjut. Jadi gerakan Jumat bersih tanpa sampah ini mendidik, mengajari kita untuk mencintai lingkungan tanpa sampah. Jadi kalau nanti seandainya sudah kita terapkan Jumat bersih ini, kalau membuang sampah gimana? Ya, saku. Usahakan kalian jangan memiliki sampah. Gitu. Kalau kita mulai dari kelas. Ya, gerakan bersih itu dimulai dari kelas. Anak-anak sekalian, kelas itu harus bebas dari kertas. Gitu. Kebiasaan anak-anak untuk menyobek kertas itu tolong dihilangkan. Gitu. Nah, lalu yang kedua, lingkungan. Kalau kelas kita sudah bersih, lingkungan sekitar kelas kita. Nah, lingkungan sekitar kelas kita itu ada selokan depan kelas kita, ada tanaman dan seterusnya. Kita bersihkan. Kita bersihkan. Bukan saja hari Jumat, tetapi secara khusus kita hari Jumat yang tanpa sampah. Itu kira-kira. Nanti kita lanjutkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya, yang terakhir itu gerakan fakultatif. Gerakan fakultatif itu bersifat pilihan yang dilakukan sebagai aktivitas pendukung di komunitas sekolah Tarakanita. Jadi boleh memilih. Nah, apa pilihannya? Nah, ini rapi ini. Nah, gerakan berjalan sesuai dengan alurnya. Wah, kalau ini bisa berjalan bisa dilakukan dengan baik, ini akan sangat bagus ini. Dulu di depan-depan kelas sudah ada tanda panahnya. Kalau ingin masuk itu di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Kalau alur mau keluar juga sebelah kiri ada tanda panahnya ya. Ini salah satu gerakan antri. Lanjut. Gerakan Saoji. Gerakan Saoji itu bersih-bersih. Bersih-bersih mengembalikan sesuatu, barang, atau alat, atau apa
yang kita gunakan, habis kita gunakan seperti sedia kala. Nah, kalau kita sudah piket bersih-bersih, lalu pagi-pagi kita menurunkan bangku, ya kita nanti kembalikan lagi. Setelah mau pulang kita balikkan lagi. Nah, kalau kita mengambil segala sesuatu, mengambil sapu, mengambil tempel, mengambil apa saja, dikembalikan di tempatnya. Kita dikembalikan di tempatnya. Sauji. Lanjut. Gerakan toilet bersih. Toilet bersih. Ya. Dalam rangka mewujudkan gerakan toilet bersih ini, maka salah satu caranya adalah disediakan sendal untuk masuk ke toilet. Anak-anak dipersilakan untuk mengganti alas sepatunya dengan sandal. Dengan demikian, toilet kita tetap bersih karena barangkali sepatu yang kita pakai itu banyak debunya, banyak pasirnya dan seterusnya. Ya, mari kita nanti wujudkan itu. Yang berikutnya lagi tertib berjalan tadi ya, gerakan tertib berjalan. Ada alur masuk, ada alur keluar. Tertib berjalan. Nah, demikian anak-anak yang Bapak sampaikan. Sudah banyak dari Bu Emil, dari Ibu Anas, dan dari kita. Ini semua bertujuan untuk agar kalian ya memiliki sikap di samping pengetahuan yang baik, sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan karakter-karakter terakanita. Kalau kalian bisa mewujudkan dalam hidup semua yang dilatihkan, yang diajarkan di Karolus ini, saya yakin kalian akan menjadi orang yang baik, orang yang pintar, orang yang baik, yang berbela rasa, dan seterusnya banyak sekali. Demikian, terima kasih, Bu Anas. Oke, terima kasih Bu Anas, Pak Parjo. Kiranya anak-anak cukup jelas untuk hari ini ya. Harapannya dengan materi hari ini, Bapak, Ibu, Bu Anas, Bu Emil, Pak Parjo mengharap anak-anak kelas 6 menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya karakter. Ya, sehingga bisa menjadi kebanggaan orang tua, jadi kebanggaan guru, harapannya begitu. Ya. Ada tambahan lagi Bu Anas, Pak Parjo? Cukup, Bu. Baik. Ada pertanyaan dari anak-anak untuk materi hari ini, MPLS hari ini? Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Informasi 15 penting tadi. aja, Bu. Sudah paham? Sudah. Informasi penting untuk besok aja, Bu, untuk anak-anak. Dah, Bapak Ibu Guru. Tadi barusan loh diberitahu santun, sopan. Baru saja Pak Parjo menjelaskan sopan, santun. Tapi kenapa ya baru saja dijelaskan kok? Begitu ya jawabnya ya. Anak-anak hebat. Oke, boleh menjawab dengan yang santun. Kalau sudah ya sudah, ya. Oke,
Untuk besok, informasi untuk besok anak-anak masuk ke sekolah pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Bawa alat tulis, bawa buku tulis, bawa bekal, minum. Ya. Jadi anak-anak bangun pagi, besok sudah masuk ke sekolah. Besok kita tatap muka. Untuk ruang kelasnya, ruang kelas 6A ada di lokal, ada di kelas yang kemarin dipakai untuk 5A. Jadi 6A kelasnya ada di yang dulunya 5A. Oke, Bu. 6B ada di sebelah kantor guru. Ya. Kemudian 6C ada di sebelah kelas 6B, di sebelahnya lagi. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, jangan nyasar dulu, besok paham ke situ. Kemudian jangan lupa sarapan, memakai masker, bawa hand sanitizer. Ya, kalau perlu pakai maskernya. Kalau bawa masker double. Kalau ada putus, mungkin ada yang sudah kotor, bisa diganti. Di depan jangan lupa cek suhu dulu. Ya. Begitu anak-anak, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Terima kasih infonya, Bu. Tidak, Bu. Ya, kalau Tidak, Bu. sudah paham semua. Sampai sini dulu untuk MPLS hari kedua. Kita besok masuk ke MPLS hari ketiga dengan tatap muka datang ke sekolah. Demikian anak-anak yang bisa Bapak Ibu guru sampaikan. Semoga MPLS hari ini menambah bekal anak-anak sehingga anak-anak memiliki sikap yang baik, memiliki watak yang baik. Sampai jumpa besok. Jangan lupa Bu. Iya, Bu. kita akhiri dengan doa. Kita tutup dengan doa. Kembali Vito, boleh doa? Ya, Bu. Oke, silakan Vito. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kegiatan ini. Kami sudah selesai, sekarang Zoom untuk MPLS hari kedua. Terima kasih ya telah memberkati Zoom ini. Karena kami sekarang akan menutup kegiatan ini. Semoga semua materi yang disampaikan pada Zoom kali ini bisa berguna bagi kami di masa depan. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Vito. Bu Anas, mungkin untuk presensi. Baik, Absen, Bu, absen. untuk presensi linknya masih sama dengan link yang kemarin. Nanti bisa langsung dibuka di WA grup kelas ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Terima kasih infonya, Bu. Terima kasih infonya, Bu. Bu, mau nanya satu, Bu. Kembali. Salam Tarakanita. Satu, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke. Mantap. Terima
besok. Jangan lupa. Terima kasih, Bu. Dadah, Bu. Dadah, dadah, Bu. Dadah, 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 dadah. Spam, spam. Dadah, spam, dadah. Dadah, 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 dadah. Dadah, Bang. Aku ngomong dulu ya. Saya tidak keluar-keluar.